Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irzan Madiu. Saya dari Universitas Teguh Umar, Prodi Ilmu Hukum. Tujuan dan maksud saya buat video ini ialah untuk mengikuti final akhir semester mata kuliah filsafat yang dibimbing oleh Bapak Dr. Novan Maulia LCMA, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak tersebut. Baik, pertanyaan pertama ialah jelaskan definisi epistemologi serta berikan contohnya. Epistemologi ialah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sifat, batas, dan kondisi pengetahuan. Epistemologi juga mempertimbangkan antara kebenaran dan keberadaan, serta perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan. Contoh teori epistemologi yaitu teori koherensi, yang mana mengusulkan bahwa sistem pengetahuan yang koheren dan konsisten. Apabila terjadi suatu kontradiksi antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya, maka harus konsisten supaya terjadinya konsistensi. Yaitu contohnya seperti bumi itu bulat, pernyataan seseorang. Maka pernyataan ini konsisten dengan pengetahuan ilmiah yang ada. Misalnya dari foto bumi dari luar angkasa, pengukuran geodesi, dan lain-lain. Maka pernyataan tersebut adalah benar adanya. Pertanyaan kedua ialah jelaskan definisi ontologi serta berikan contohnya. Ontologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari apa yang ada, termasuk apa yang ada di dunia ini, dan bagaimana hal-hal tersebut saling berhubungan. Ontologi itu mempertimbangkan realitas dan fiktivitas, serta juga entitas dan konsepnya. Contoh dari ontologi adalah teori Platonik, yang mana mengusulkan bahwa hanya ada dunia ideal, dan bahwa dunia nyata hanyalah imitasi atau refleksi dari dunia ideal. Menurut teori ini, hal-hal seperti bentuk, nomor, dan ide yang benar-benar ada, dan bahwa tanda-tanda fisik hanya imitasi dari hal-hal ini. Contoh yang lebih mudah kita pahami ialah seperti ontologi rumah. Seiring berkembangnya zaman, model rumah juga ikut berkembang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, mulai dari rumah minimalis hingga modern. Walaupun kita mengenali itu adalah rumah, meskipun bentuk, warna, dan bahkan modelnya berbeda, hal ini dikarenakan rumah dikenal dengan fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat tujuan saat pulang bagaimanapun kondisinya, serta bagaimana orang-orang di sekitarnya yang membuat kita berpikir bangunan tersebut adalah rumah. Itulah pengertian dari ruang lingkup dan contoh dari ontologi. Baik, pertanyaan nomor 3 ialah jelaskan definisi aksiologi dan jelaskan contohnya. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam sebuah pengetahuan. Aksiologi terbagi atas dua komponen, yaitu etika. Aksiologi etika adalah
cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada masalah perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Sedangkan aksiologi estetika adalah merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Dan jelaskan contohnya. Contoh dari aksiologi tersendiri adalah membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang didapatkan. Misalnya, seseorang membahas mengenai ilmu pengetahuan mengenai handphone. Maka dengan aksiologi, seseorang dapat mengetahui apakah handphone memberi manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi aksiologi tersebut, contoh dari aksiologi tersebut yaitu apa yang didapatkan oleh ilmu pengetahuan dan timbal balik yang didapatkan oleh ilmu pengetahuan itu apa, sehingga menjadi suatu hal yang dipertanyakan dari aksiologi tersebut. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan implementasi konkret epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam kehidupan nyata. Jadi, implementasi konkret epistemologi dalam kehidupan nyata ialah kebenaran dari suatu berita yang mana berita tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya dan benar adanya terjadi di kehidupan nyata. Implementasi ontologi dalam kehidupan nyata ialah hampir setiap orang memiliki teman yang mana bahkan sehari-harinya selalu bersama. Namun pada suatu saat mereka berpisah karena tujuannya masing-masing. Kemudian teman lama tersebut kembali bertemu beberapa tahun kemudian. Setelah beberapa tahun kemudian, saat bertemu terdapat banyak sekali perbedaan dari terakhir kali berjumpa, mulai dari fisik, penampilan, perilaku, dan masih banyak lagi hal lainnya. Akan tetapi, teman tidak peduli dengan perbedaan tersebut dan masih menganggapnya teman yang dikenal pada masa lalu. Begitulah implementasi dari ontologi di kehidupan nyata. Implementasi konkret dari aksiologi itu ialah apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi jika dikaitkan dengan dua contoh, yaitu meja dan kursi. Bisa dikaitkan apakah meja dan kursi tersebut, apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat dari dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah implementasi kehidupan yang berbasis epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam kehidupan nyata. Pertanyaan kelima. Apa manfaat belajar filsafat yang kamu rasakan? Yang saya rasakan setelah belajar filsafat, manfaatnya yang saya rasakan ialah yaitu kerangka pemikiran saya itu terstruktur dan sistematis secara tidak langsung. Karena sebelum saya belajar filsafat, saya masih berpikir secara abstrak, sehingga menyusun ide tersebut rumit dan susah. Dan setelah saya belajar filsafat, saya menemukan kerangka berpikir sehingga saya mudah mendapatkan manfaat belajar filsafat
sehingga membuat saya berpikir secara terstruktur dan sistematis. Pertanyaan ke-6. Menurutmu, sejauh mana filsafat bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia? Berikan contohnya. Menurut saya, filsafat bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu hanya sebatas ilmu, pengetahuan, dan secara kehidupan nyata. Sehingga untuk menembus keyakinan tersebut, sampai sekarang saya belum menemukan yang namanya filsafat bisa memecahkan suatu hal yang belum betul-betul ada, yaitu seperti halnya keyakinan. Keyakinan tersebut belum bisa sepenuhnya dikaitkan dengan filsafat. Ada berbagai macam keyakinan yang tidak berujung dalam menemukan keyakinan tersebut, sebagaimana keyakinan Islam, Kristen, dan lain-lain. Hanya Tuhanlah yang tahu apa dan mengapa, serta bagaimana konsep keyakinan itu bisa diturunkan. Lebih kurangnya begitulah menurut saya. Pertanyaan ke-7. Jelaskan keterkaitan agamamu dengan filsafat. Apakah permasalahan agama dapat diselesaikan dengan metode filsafat? Keterkaitan antara agama saya dengan filsafat, ada berbagai macam hal yang keterkaitan, dan permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan metode filsafat. Karena pertama, keterkaitan agama saya dengan filsafat itu ialah mencari akan kebenaran yang sebenar-benarnya ada. Bagi saya itu bisa dikaitkan dengan filsafat dalam menemukan hal itu. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dikaitkan dengan hal tersebut, seperti halnya di mana Tuhan dan apa kegiatan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Jadi permasalahan agama saya tidak dapat diselesaikan dengan metode filsafat dikarenakan ada berbagai macam ketentuan yang berbeda di dalam metode pemikiran filsafat dan keyakinan, sehingga tidak menemukan titik temu yang akurat karena konseptualnya berbeda. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan inilah jawaban saya. Kalau ada salah, saya ditegur dan diperingatkan supaya demi menegakkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Jadi begitulah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.